Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, marilah kita mulai acara sosialisasi pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kami berkenan untuk mengingatkan kepada Bapak dan Ibu agar sebelum memulai acara dapat mengisi daftar hadir. Untuk tidak lupa mengisi daftar hadir sesuai dengan link yang telah kami bagi di kolom chat. Dan berkenannya untuk dapat menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Baiklah Bapak dan Ibu, kita mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala KPPN Pati, yang terhormat para pejabat pengawas lingkup KPPN Pati dan seluruh peserta acara sosialisasi pada pagi hari ini yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir melalui virtual Zoom pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih telah berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam acara sosialisasi proyeksi pengeluaran bulanan dan RPD harian bulan November dan Desember 2022 serta perekaman informasi TKDN pada aplikasi Sakti. Sebelumnya, perkenankan saya, Nani, untuk terlebih dahulu membacakan susunan acara sosialisasi sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kemudian yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, penayangan video anti korupsi. Dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala KPPN Pati. Dan yang kelima, materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Hasan Purwanto. Dan dilanjutkan dengan materi kedua oleh Bapak Prapto. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demi kelancaran acara sosialisasi ini, marilah bersama-sama kita mulai kegiatan pagi ini dengan terlebih dahulu membacakan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan diiringi oleh musik. Kemudian, kepada seluruh peserta agar mengambil sikap sempurna.
Terima kasih. Selanjutnya marilah kita saksikan bersama-sama video anti korupsi yang akan ditayangkan berikut ini. Yang sebagai pengingat bagi kita semua untuk selalu dapat menjaga integritas kita. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pengarahan dari Bapak Kepala KPPM Padi kepada Bapak Marno. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmatnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di dalam media Zoom dalam rangka sosialisasi terkait dengan penyusunan RPD akhir tahun 2022 dan juga perekaman informasi TKDN pada aplikasi Sakti. Yang kami hormati Bapak Ibu pengelola keuangan, Satker-Satker, lingkup KPPN Padi, baik PPK, SPM, bendahara, dan yang lain-lain, atau bahkan mungkin barangkali ada Bapak Ibu KPA yang berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu semuanya, di tengah kesibukan Bapak Ibu, dan mungkin ini juga hari Jumat, mungkin hari pendek yang harus kita isi dengan sholat Jumat, perkenalah kami menyampaikan sedikit terkait dengan kegiatan pagi hari ini. Bapak Ibu, sesuai yang kita ketahui bahwa Per 8 tahun 2022 menjadi dasar kita dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada akhir tahun 2022. Di sana ada diamanatkan salah satu ketentuan, yaitu bahwa di akhir tahun ini mulai bulan November bahwa seluruh Satker wajib menyusun rencana penarikan dana atas tagihan-tagihan atau SPM yang diajukan ke KPPN melalui aplikasi Sakti. Karena terkait dengan penyempurnaan aplikasi di Sakti, kaitannya dengan penyusunan RPD baru dapat disempurnakan pada beberapa waktu yang lalu, sehingga baru hari ini kita bisa sampaikan juknis tersebut kepada Bapak Ibu semuanya. Mari sama-sama Bapak Ibu dalam rangka kita merencanakan kas kita, dan juga dalam rangka pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk menyiapkan dana-dana yang Bapak Ibu perlukan dalam pembayaran tagihan yang dilakukan oleh Satker Bapak Ibu. Mari kita susun RPD dengan sebaik mungkin agar semua tagihan Bapak Ibu bisa terbayarkan dengan baik. Bagaimana nanti juknisnya dan bagaimana nanti cara melakukannya, pada kesempatan ini nanti teman-teman dari KPPN akan membimbing Bapak Ibu menyampaikan juknis-juknisnya. Mohon nanti bisa dicermati, dipahami bersama. Hal-hal yang mungkin belum dipahami atau Bapak Ibu masih ragu, segera ditanyakan, karena ini batas waktunya kalau nggak salah itu di tanggal 5 itu ya, besok pagi, untuk RPD di
apa yang harus kita bikin di bulan November dan sampai nanti akhir tahun. Jadi ini paling lambat kan tiap tanggal 5 setiap bulan, dan itu harus dilakukan RPD terhadap seluruh nilai transaksi yang Bapak Ibu ajukan. Kemudian yang kedua nanti terkait dengan dalam rangka kita mendukung yaitu tercapainya instruksi presiden Bapak Ibu ya terkait dengan tingkat kandungan dalam negeri terkait dengan pengadaan barang jasa yang kita lakukan di aplikasi Sakti juga sudah memfasilitasi Bapak Ibu ya untuk perekaman kandungan TKDN dari barang-barang yang kita hasilkan dari pengadaan barang jasa di satker kita masing-masing. Jadi nanti silakan Bapak Ibu melakukan pendetailan nanti pengisian terkait kandungan TKDN pada pengadaan barang jasa yang kita lakukan di masing-masing satker. Bagaimana nanti pelaksanaannya juga akan disampaikan oleh para narasumber Bapak Ibu ya. Jadi ini memang Sakti ini akan senantiasa disempurnakan Bapak Ibu mengikuti dengan perkembangan kebijakan, dan memang ini kita harus siap untuk senantiasa mengikuti dan bersiap untuk bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin. Dalam rangka Bapak Ibu, dalam rangka pengelolaan keuangan yang lebih baik dan juga dalam rangka mengawal setiap kebijakan pemerintah pusat yang pastinya ditujukan dalam rangka untuk menguatkan perekonomian negara kita yang memang saat ini kondisi global memang perlu kehati-hatian dan perlu antisipasi kita semuanya, khususnya para pengelola APBN. Makanya kita harapkan bahwa nanti di dalam penyerapan anggaran Bapak Ibu bisa segera lakukan, tidak perlu ditumpuk-tumpuk, karena ini memang kebetulan uang kita masih cukup banyak di kas negara dan siap untuk membayarkan kepada Bapak Ibu. Jadi tugas kita Bapak Ibu, kita sempurnakan seluruh penyelesaian pelaksanaan APBN di tahun 2022 ini dengan baik. Kemudian memang ada satu hal yang masih mungkin menjadi kendala di tahun 2022, yaitu penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun. Mudah-mudahan nanti 2023 bisa kita berkomitmen bersama Pak Ibu untuk bisa melakukan penyerapan anggaran di awal-awal tahun dalam rangka memberikan dampak yang baik, dampak pertumbuhan ekonomi dalam rangka menguatkan ekonomi kita, Bapak Ibu, sehingga harapannya APBN ini bisa kita gunakan dalam rangka menjaga agar Indonesia terjauh dari resesi. Demikian Bapak Ibu, dan untuk terkait dengan batas-batas waktu pengajuan SPM yang ada Per 8, yang ada di dalam Per 8, mohon senantiasa diingat Bapak Ibu ya, kami harapkan tidak ada pengajuan dispensasi pengajuan SPM yang dilakukan oleh seluruh satker lingkup Kabupaten Pati. Jadi kami harapkan tidak ada pengajuan surat dispensasi pengajuan SPM karena ada keterlambatan pengajuan SPM. Ya, jadi mohon betul-betul batas-batas waktu kita ingat, kita cermati, kita siapkan sehingga seluruh SPM bisa diajukan ke KPPN sesuai batas waktu yang sudah ditentukan. Demikian Pak Ibu, sukses selalu, bahagia selalu, sehat selalu, dan senantiasa kita bersemangat untuk menciptakan atau untuk menumbuhkan kinerja yang terbaik. Selamat mengikuti kegiatan. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mbak Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Marno atas sambutannya. Selanjutnya marilah kita menyimak pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Seksi Pencairan Dana terkait perekaman informasi TKDN pada aplikasi Sakti. Kepada Bapak Hasan Purwanto kami persilahkan. Terima kasih Ibu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Pak Marno selaku Kepala KPPN Pati, Bapak Ibu pengelola keuangan maupun pengelola kegiatan satuan kerja yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan hari yang mulia ini. Kita bertemu kembali Bapak Ibu sekalian ya, untuk pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang RPD bulanan maupun RPD harian sebagaimana yang diamanatkan pada LLAT tahun anggaran 2022. Bapak Ibu sekalian, izin untuk share Bapak Ibu sekalian sudah muncul ya. Oke. Baik, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu bahwa di LLAT kemarin untuk periode bulan November dan bulan Desember itu satuan kerja wajib menyusun proyeksi rencana penarikan dana bulanan maupun rencana penarikan dana harian. Nah, untuk yang proyeksi bulanan itu nanti Bapak Ibu harus menyusunnya secara manual atau inputnya manual. Sementara untuk RPD harian nanti Bapak Ibu menyusunnya otomatis by sistem. Nanti coba kita ikuti ya. Yang pertama nih Bapak Ibu, yang satuan kerja, seluruh satuan kerja pengguna aplikasi Sakti harus membuat proyeksi pengeluaran untuk bulan November dan Desember untuk semua jenis belanja. Ya, tidak dikecualikan kalau proyeksi pengeluaran itu semuanya, ya. Nah, itu dibuat baik dari jenis belanja 51, 52, 53, 57 maupun belanja lain-lain. Nah, sebelum melakukan input proyeksi pengeluaran bulan November dan Desember, Satker diharuskan melakukan update realisasi pada menu catat atau upload SP2D pada aplikasi Sakti. Nah, kenapa ini harus dilakukan Bapak Ibu? Supaya nanti Bapak Ibu tinggal membuat proyeksinya adalah sesuai dengan sisa pagu DIPA yang ada. Jadi tujuannya nanti akan diketahui berapa sih sisa DIPA yang ada untuk proyeksi November dan Desember. Kalau Bapak Ibu belum melakukan update realisasi atau belum catat SP2D ke aplikasi Sakti, dikhawatirkan nanti sisa pagunya masih lumayan besar. Padahal mungkin ada realisasi-realisasi di bulan Oktober yang belum sempat dicatat SP2D-nya seperti itu. Berikutnya, proyeksi pengeluaran bulan November dan Desember 2022 tidak ada nilai default, sehingga Satker harus input secara manual. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, untuk RPD bulanan itu Bapak Ibu menginputnya manual di aplikasi Sakti, sementara yang RPD harian nanti itu by sistem secara otomatis. Jadi Bapak Ibu fokus dulu di proyeksi bulanan. Ya, karena itu nanti yang Bapak Ibu harus melakukan perhitungan secara manual. Nah, berikutnya Satker menyusun proyeksi bulanan baik di bulan November maupun Desember itu paling lambat tanggal 5 November maupun tanggal 5 November, betul. Nah, nanti dari penyusunan itu Bapak Ibu bisa melakukan update 3 kali, yaitu tanggal 10 sampai 15 November, tanggal 1 sampai dengan 5 Desember, dan tanggal 10 sampai 15 Desember. Tapi tentunya sebelum melakukan update, jangan lupa ketika sudah ada realisasi lagi di bulan November maupun Desember, Bapak Ibu jangan lupa catat dulu realisasi atau SP2D-nya seperti itu. Jadi setiap kali Bapak Ibu mau melakukan update, jangan lupa selalu catat SP2D-nya. Kemudian proyeksi pengeluaran bulanan dapat berbeda dengan halaman 3 DIPA. Berikutnya,
Satker menyusun RPD harian secara otomatis dan mempunyai jatuh tempo 5 hari kerja setelah tanggal kirim SPP. Kemudian jatuh tempo sebagaimana dimaksud dapat dimutakhirkan berdasarkan tanggal persetujuan oleh PPSPM menjadi 2 hari kerja setelah tanggal persetujuan SPM. Tanggal persetujuan ya, bukan tanggal kirim. Ya. Jadi kalau RPD harian yang dari proses SPP, ketika PPSPM melakukan persetujuan dan kirim SPP, maka otomatis akan terbentuk jatuh temponya 5 hari kerja. Jadi misalnya begini, Bapak Ibu PPK tanggal 1 melakukan persetujuan dan kirim SPP, tanggal 1 November. Maka 5 hari kerjanya itu tanggal 2, 3, 4, 7, 8. Ya, tanggal 8 itu jatuh tempo, artinya SP2D-nya paling lambat tanggal 8 itu harus sudah terbit. Kemudian rentang antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 PPSPM melakukan persetujuan dan melakukan proses kirim. Pada saat PPSPM melakukan persetujuan, maka RPD itu akan otomatis terupdate menjadi 2 hari kerja. Misalnya, kalau tadi saya contohkan PPK itu tanggal 1 menyetujui dan mengirim SPP. Berarti RPD-nya jatuh nanti tanggal 8 November. PPSPM kemudian melakukan persetujuan tanggal 2. Ya, tanggal 2. Maka jatuh tempo SP2D adalah tanggal 4 November. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bagi yang kemarin sudah mengajukan SPM akan mendapatkan persetujuan SP2D-nya H+2 untuk beberapa jenis kategori SPM. Ya. Jadi mungkin ada yang tadi sempat diskusi sama kita, ada satuan kerja menanyakan, kami sudah kirim SPM tanggal 2, tetapi kok uangnya belum diterima. Kemungkinan itu jatuh temponya tanggal 4, seperti itu. Jadi nanti SP2D-nya itu H+2, seperti itu. Nah, untuk RPD harian ini, Bapak Ibu tidak perlu rekam manual, tetapi ini sudah sistem, otomatis by sistem. Yang perlu Bapak Ibu jaga adalah jangan sampai RPD harian ini menimbulkan deviasi. Deviasinya kapan? Deviasinya tentunya di luar rentang antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 tadi. Nanti coba kita lihat contoh kasusnya. Yang perlu dijaga sekali lagi Bapak Ibu, jangan sampai timbul deviasi. Karena prinsipnya RPD ini ketika ini terbentuk, maka Direktorat PKN akan menyediakan dana sesuai dengan kebutuhan sesuai tanggal RPD atau sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Apabila terjadi deviasi, misalnya tidak jadi menarik, seperti itu, maka di Direktorat PKN atau di RPK Bunpespan akan ada yang namanya idle cash atau uang nganggur. Nah, itu yang perlu kita hindari Bapak Ibu. Dalam kondisi akhir tahun ini untuk menjaga akuntabilitas maupun pengelolaan keuangan maupun pengelolaan kas yang prudent, salah satunya adalah menjaga meminimalisir supaya tidak terjadi idle cash. Maka ini salah satu tujuan daripada adanya RPD harian. Direktorat PKN akan menyediakan dana sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, sesuai dengan tanggal jatuh tempo SP2D. Nah, berikutnya, pengiriman ADK SPM tidak boleh melebihi tanggal jatuh tempo renkas. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, akan menimbulkan deviasi. Nanti kita lihat contohnya di bawah. Jadi, antara rentang tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 tadi, maka PPSPM harus sudah melakukan persetujuan. Harus sudah melakukan persetujuan. Jangan sampai persetujuannya maupun pengirimannya itu melebihi dari tanggal jatuh tempo. Kalau tadi jatuh temponya tanggal 8, jangan sampai PPSPM menandatangani tanggal 8. Atau mengirim ADK tanggal 9, itu jangan sampai. Nanti di situ terjadi deviasi. Berikutnya,
RPD berlaku hanya untuk SPP jenis belanja dan tagihan tertentu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa tidak semua SPM itu memiliki jatuh tempo H+2. Jadi seperti SPM UP, SPM TUP, SPM GUP, baik tunai maupun KKP, kemudian SPM pengesahan, SPM gaji, pembayaran melalui payment, kemudian sumber dana SBSN, falas maupun SPM koreksi, ini dikecualikan dari penyusunan RPD secara otomatis. Jadi nanti ini tetap mengikuti ketentuan penerbitan SPM sebagaimana yang biasanya di luar batas akhir tahun. Kemudian RPD yang lebih tanggal akhir pengajuan SPM akan terbentuk jatuh tempo segera. Jadi ini biasanya untuk kondisi batas akhir waktu di tanggal jatuh tempo itu nanti di SPM-nya itu biasanya akan muncul segera, tidak H+2. Kemudian pemberian dispensasi oleh Kepala KPPN dilakukan pada tahap setelah SPM disetujui dan sebelum ADK dikirim. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan LLAT, ada kondisi-kondisi tertentu di mana Satker bisa mengajukan dispensasi RPD. Artinya, bisa meminta pembayaran di luar jadwal jatuh tempo dalam kondisi tertentu. Dan itu nanti yang bisa memberikan dispensasi adalah Kepala KPPN. Jadi seandainya Bapak Ibu ada kegiatan yang mendesak, jatuh temponya misalnya tadi adalah tanggal 8, kemudian PPSPM melakukan persetujuan sehingga melakukan persetujuan misalnya di tanggal 2, sehingga jatuh temponya itu tanggal 4. Sementara Bapak Ibu membutuhkan dana itu segera, silahkan mengajukan dispensasi kepada Kepala KPPN supaya SP2D-nya tidak jatuh tempo tanggal 4. Misalnya Bapak Ibu membutuhkan tanggal 2 juga. Silakan ajukan surat kepada Kepala KPPN. Nanti KPPN yang akan melakukan sesuai dengan kewenangannya akan berikan persetujuan atau tidak. Setelah nanti diberikan persetujuan, maka petugas dari KPPN akan melakukan update tanggal jatuh temponya. Dengan cara menggeser misalnya tanggal 2 atau tanggal 3 sesuai dengan yang diinginkan oleh satuan kerja yang tadi mengajukan dispensasi seperti itu. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, nah untuk teknis di aplikasi Sakti, nanti ada rekan kita yang akan menyampaikan prakteknya dari Sakti. Cuman mungkin nanti tidak full praktek ya, karena ternyata di menu aplikasi Pandu dengan aplikasi Sakti itu ada perbedaan menu. Jadi mungkin akan digambarkan secara ringkas saja. Tapi dari juknis yang ada sebetulnya teman-teman Bapak Ibu sudah bisa mempraktekkan secara langsung penyusunan RPD bulanan maupun RPD harian. Yang perlu kita cek sekarang adalah beberapa contoh kasus Bapak Ibu ya, seperti ini. Yang pertama, saat PPK membuat ADK SPP, maka akan membentuk renkas harian dengan jatuh tempo 5 hari kerja. Nah, ini akan kelihatan nanti jatuh temponya adalah di SPP. Ini Bapak Ibu bisa lihat jatuh tempo itu 5 hari di sini ya. Di sini 5 hari. Ini untuk jenis tagihan non gaji. Non gaji sesuai ketentuan LLAT itu harus ada RPD berapapun nilainya. Berapapun nilainya. Nah, setelah jatuh tempo 5 hari kemudian dikirim SPP ini ke PPSPM. Nah, setelah PPSPM menyetujui akan membentuk renkas harian jatuh temponya 2 hari. Nah, di sini diklik setuju, di sini nanti akan muncul 2 hari. Jadi nanti di KPPN perlu Bapak Ibu ketahui, proses penyelesaiannya pada hari itu juga, tetapi penanggalan SP2D-nya mengikuti ketentuan jatuh tempo ini. Penanggalan SP2D mengikuti tanggal jatuh tempo. Oke. Baik, berikutnya untuk contoh kasus jatuh tempo RPD harian. Yang pertama,
SPM direkam lebih cepat dari jatuh tempo RPD. Di sini contohnya, misalnya tanggal 1, PPSPM mengirim SPP. Nah, tanggal 1, PPSPM mengirim SPP. Maka otomatis by system jatuh temponya adalah tanggal 8. Tanggal 8. Nah, kemudian di tanggal 2 atas pengiriman SPP, PPSPM melakukan persetujuan. Maka atas persetujuan ini jatuh tempo SP2D-nya berubah menjadi tanggal 4 atau H+2. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengirim SPM ke KPPN baik tanggal 2 atau tanggal 3, maka SP2D-nya akan terbit tanggal 4. Ya. SP2D akan terbit tanggal 4, walaupun Bapak Ibu kirimnya tanggal 2 atau tanggal 3. Karena dinilai dihitung dari persetujuan SPM. Ini yang pertama. Di sini tidak terjadi deviasi karena terbitnya SP2D masih dalam rentang tanggal 1 sampai tanggal 8. Berikutnya, di sini contoh SPM direkam H-1 jatuh tempo. Tanggal 1 PPSPM mengirim SPP ke PPSPM. Sesuai ketentuan, maka jatuh tempo SPP itu adalah tanggal 8. Kemudian, karena kesibukan, PPSPM baru bisa menyetujui SPM di tanggal 7 atau H-1 dari jatuh tempo. Maka secara sistem, SP2D akan jatuh tempo di tanggal 8. Ya, akan jatuh tempo di tanggal 8, bukan di tanggal 9. Akan jatuh di tanggal 8. Karena apa? Masih dalam rentang antara tanggal 1 sampai tanggal 8. Oke. Nah, contoh kasus berikutnya, apabila disetujui tepat pada saat jatuh tempo. Nah, sama, di sini SPP dikirim oleh PPSPM tanggal 1. Jatuh tempo tanggal 8. Kemudian PPSPM baru menyetujui pas di tanggal jatuh tempo atau di tanggal 8. Maka di sini akan terjadi yang namanya update atau mutakhir RPD. Dimutakhirkan menjadi 2 hari kerja atau H+2. Maka di sini tidak akan terjadi deviasi karena masih proses pemutakhiran data RPD. Ya. Jadi di kasus ini Bapak Ibu, ini tidak akan ada deviasi. Karena di tanggal 8 ini PPSPM melakukan persetujuan yang notabene dia melakukan pemutakhiran data. Ada pertanyaan dari Satker, suara nggak kedengeran, jangan cek sono. Karena yang lain sebenarnya kedengeran. Cek sono. Sebentar izin, ada Satker suara enggak terdengar gitu, betul. Cek sound. Bapak Ibu izin, yang lain terdengar nggak suara saya? Dengar, Pak. Oke, terdengar ya. Tadi ada salah satu satker menyatakan belum kedengaran, mohon izin maaf. Oke, saya lanjut ya, Bapak Ibu. Oke, yang ini di sini tadi tidak terjadi deviasi Bapak Ibu, ya. Jadi masih aman karena yang dilakukan oleh PPSPM merupakan kegiatan pemutakhiran RPD menjadi H+2 karena dilakukan masih di jatuh tempo. Nah, di kasus keempat, disinilah yang terjadi deviasi. Dan ini harus kita hindari Bapak Ibu, jangan sampai terjadi. SPP direkam tanggal 1 dan dikirim oleh PPK tanggal 1, jatuh tempo tanggal 8. Ternyata karena kesibukannya PPSPM baru menyetujui di tanggal 9 atau di luar rentang waktu jatuh tempo. Ya. Baru tanggal 9 menyetujui. Karena tanggal 9 baru disetujui, maka jatuh tempo SPM itu menjadi H+2 yaitu di tanggal 11. Nah, disinilah terjadi deviasi karena sudah di luar jatuh tempo. Nah, ini yang Bapak Ibu hindari ya nanti.
ketika mulai dari proses kirim SPP hingga tanggal jatuh tempo, mohon nanti kalau perlu Bapak Ibu mencatat kapan jatuh tempo, dan PPSPM jangan sampai menyetujui di luar rentang jatuh tempo, seperti itu. Nah, terkait dengan adanya penolakan SPM. Nah, ini seandainya ada penolakan SPM Bapak Ibu. Tanggal 1 PPK mengirim SPP. Sama, jatuh temponya adalah tanggal 8. Pada saat dikirim, tanggal 2 PPSPM melakukan persetujuan. Melakukan persetujuan. Kemudian jatuh temponya berarti tanggal 4. Seperti itu. Tetapi ternyata di tanggal 2 ini SPM-nya itu ditolak. SPM-nya ditolak. Kemudian karena ditolak, itu di tanggal 3 dilakukan perbaikan SPM. Karena perbaikannya adalah sebelum tanggal jatuh tempo, maka ketika sudah diperbaiki dan dikirim ke KPPN di tanggal 3, maka tetap jatuh temponya adalah tanggal 4. Jadi monggo nanti Bapak Ibu yang ada kasus penolakan, usahakan perbaikannya sebelum jatuh tempo. Perbaikannya sebelum jatuh tempo, agar jatuh temponya tidak bergeser. Nanti kalau bergeser, ditunda lagi pembayarannya, seperti itu. Oke, yang ini terkait dengan penolakan SPM. Nah, satu tambahan lagi Bapak Ibu, terkait dengan dispensasi yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Syarat dispensasi, coba kita lihat lagi syarat dispensasi. Nah, ini syarat dispensasi. Pemberian dispensasi oleh Kepala KPPN dilakukan pada tahap setelah SPM disetujui dan sebelum ADK SPM dikirimkan. Jadi, izin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berniat mengajukan dispensasi untuk jenis SPM tertentu, Bapak Ibu harus mengajukan dengan syarat SPM baru disetujui oleh PPSPM. Jangan klik kirim dulu. Kenapa? Kalau sudah diklik kirim, nanti otomatis akan diproses oleh teman-teman KPPN, dispensasi belum keluar. Gitu ya. Ketika diproses oleh KPPN, ya otomatis nanti tanggal jatuh tempo ya sesuai dengan tanggal persetujuan. Tetapi ketika Bapak Ibu baru menyetujui dan belum mengirim, dispensasi disetujui, maka di situ ada kesempatan teman-teman KPPN untuk mengubah tanggal jatuh temponya. Setelah tanggal jatuh tempo berubah, Bapak Ibu mengirim ADK ke KPPN, ketika SPM diproses oleh teman-teman KPPN, otomatis jatuh temponya akan berubah sesuai dengan tanggal dispensasinya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini perhatian banget bagi Bapak Ibu yang mengajukan dispensasi. Jangan melakukan kirim dulu sebelum dispensasi disetujui KPPN, karena nggak akan berguna, nggak akan berguna. Begitu dikirim, diproses KPPN, jatuh temponya tetap jatuh tempo yang diberikan oleh sistem. Demikian. Baik Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan RPD bulanan maupun RPD harian. Nanti untuk teknisnya ada teman yang menyampaikan. Berikutnya izin sebagaimana tadi arahan dari Kepala KPPN terkait dengan TKDN ya. Terkait dengan TKDN. Izin Bapak Ibu, ini sudah terlihat ya. Sesuai dengan Inpres nomor 2 tahun 2022,
tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, maka satuan kerja itu mendapatkan mandat atau mendapatkan amanah untuk bisa melakukan perekaman TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri atas produk hasil pengadaan barang dan jasa. Perekaman TKDN ini itu dilakukan melalui aplikasi Sakti. Jadi di informasi yang direkam pada aplikasi Sakti terkait dengan TKDN itu bisa berupa informasi persentase TKDN, bisa berupa informasi klaster TKDN, bisa berupa klasifikasi baku komoditas Indonesia. Nah, untuk input TKDN ini nanti ada juknis yang akan kita share melalui aplikasi Sakti, ya. Nanti silakan untuk bisa dipedomani oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, mengingat waktu sudah pukul 10 dan ini hari Jumat, mungkin sementara materi dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Hasan. Selanjutnya, jika ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, bisa disampaikan secara langsung, bisa langsung open mic Bapak atau Ibu, atau bisa ditulis di kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu. Kami beri kesempatan terlebih dahulu, mungkin 3 orang. Belum ada? Baik, sekiranya belum ada pertanyaan, mungkin akan saya sampaikan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah disampaikan dari BPS Kabupaten Pati yang bertanya terkait pemberlakuan RPD yang akan menerbitkan SP2D 2 hari kemudian, apakah menjadi tidak sesuai dengan program SPM tuntas dalam 1 hari? Pak Hasan? Mohon dijawab pertanyaan dari BPS Kabupaten Pati, Pak. Ya, izin tadi lagi ke depan ke FO. Siap. Gimana Bu? Oke, tadi dari ini BPS ada Kabupaten pertanyaan, Pati. Baik, iya. Dari BPS Kabupaten Pati, Siap. dengan adanya pemberlakuan RPD yang akan menerbitkan SP2D 2 hari kemudian, apakah menjadikan tidak sesuai dengan program SPM tuntas dalam 1 hari? Oke. Izin Bapak Ibu, terkait dengan penyelesaian SPM, kami tetap menyelesaikan SPM bukan hanya dalam 1 hari, tetapi dalam 1 jam. SPM dalam 1 jam tetap kami selesaikan. Namun sesuai dengan ketentuan LLAT memang diatur tersendiri Bapak Ibu ya. Di LLAT diatur tersendiri terkait dengan pengelolaan kas. Itu SP2D-nya saja yang ditanggali sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Untuk penyelesaian SPM kami tetap 1 jam Bapak Ibu sekalian. Dan cuman itu saja tanggal SP2D-nya mengikuti ketentuan LLAT. Kemudian dari Dinas Kelautan dan Perikanan, form RPD, izin form RPD. Maksudnya apa nggih? Kalau RPD harian ini kan by system otomatis nggih, akan terbentuk dan akan terbaca by system. Jadi nanti tidak ada form RPD manual nggih. Yang perlu disampaikan ke KPPN. Untuk harian tidak ada.
Kemudian dari KPP Pratampati saran jangan daring karena tidak fokus, nggih. Terima kasih atas masukannya, mungkin ke depan akan menjadi perhatian kami selanjutnya. Kemudian untuk BPS Kabupaten Rembang mohon di-share materinya, nggih. Ini nanti materi akan kita share Bapak Ibu. Kemudian dari Balingtan mohon apabila ada update aplikasi Sakti segera disosialisasikan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan RPD memang kemarin baru dilakukan sosialisasi dari kantor pusat tanggal 2 ya ke teman-teman di KPPN di seluruh Indonesia. Kemudian ini juga nanti akan ada terkait dengan TKDN, aplikasi Sakti sudah dilakukan update dengan versi yang terbaru. Nanti akan kita share juknisnya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mungkin itu tanggapan, mungkin ada yang dapat menambahkan, silahkan. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi yang untuk di chat. Jenis SPP yang masuk dalam RPD Bapak, oke. Untuk jenis SPP yang masuk dalam RPD, ini dari Ibu Eni Purwanti Mandua. Yang pertama, ini yang di luar RPD, yang di luar RPD. Ya. Saya sebutkan yang di luar RPD saja, berarti sisanya nanti masuk RPD. SPM UP, SPM TUP, SPM GUP, baik tunai maupun KKP, SPM belanja pegawai, termasuk PPNPN, apakah gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji, kemudian SPM koreksi, SPM pengesahan, SPM yang menggunakan platform payment pemerintah, semua ini dikecualikan dari RPD. Sehingga yang masuk RPD tentunya LS, baik kontraktual atau non kontraktual untuk non belanja pegawai, itu RPD. Ya. Kemudian belanja modal, ya, yang LS itu RPD. Nah di luar itu non RPD seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian dari Pak Madun dari Polres Pati. Semisal RPD manual kita tanggal 1 dan kita baru mengajukan tanggal 2, apa nanti bisa dirubah RPD-nya? Maksudnya RPD manual apa nggih? Kalau RPD manual setahu kami adalah proyeksi bulanan. Kalau yang harian itu adalah sistem, dilakukan oleh sistem otomatis. Tadi yang kami contohkan tanggal 1 disetujui dan dikirim SPP, maka otomatis jatuh tempo itu nanti di tanggal 8. Di sini terkait dengan apakah bisa merubah RPD, bisa sepanjang melakukan dispensasi. Ya, tadi kami contohkan, tanggal 1 dikirim disetujui SPP, jatuh tempo tanggal 8. Tanggal 2 PPSPM menyetujui SPM, kemudian otomatis jatuh temponya tanggal 4. Kalau Satker menghendaki SP2D terbit tanggal 3, pada saat tanggal 2 ini PPSPM harus menyetujui saja, jangan mengirim. Menyetujui saja. Terus tanggal 2 ajukan dispensasi ke KPPN, mohon agar bisa diterbitkan tanggal 2 kah atau tanggal 3. Kemudian atas penelitian KPPN, apabila disetujui, maka oleh teman-teman KPPN tanggal jatuh tempo akan dimundurin sesuai dengan permintaan kebutuhan Satker. Setelah disetujui dispensasi, maka Satker silakan kirim ADK tanggal 2 atau tanggal 3. Dan SPM nanti akan diproses oleh KPPN, otomatis jatuh temponya sesuai dengan tanggal dispensasi. Demikian nggih untuk pertanyaan dari Pak Madun, terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Dari DKP Pati mau tanya. Ya. Silakan Ibu. Ya. Bapak, nyuwun sewu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di kami masih ada ini Pak untuk jaminan pemeliharaan retensi 5% yang belum kami selesaikan. Nah, itu nanti apakah masuk di dalam yang ini tadi Pak, ada RPD-nya, ada jatuh temponya untuk penyelesaian SP2D-nya, terbit SP2D-nya. Apakah juga sama? Ya, untuk jaminan pemeliharaan itu kan Ya. LSG, Ya. itu nanti masuk kategori RPD Ibu. Jadi nanti tinggal Ibu menyusun rencana kapan harus dicairkan. Kalau dicairkan, contohnya misalnya Ibu merencanakan hari Selasa minggu depan harus cair. Berarti paling tidak hari ini, hari ini Ibu sudah sampai proses persetujuan PPSPM. Karena sejak disetujui SPM, maka H+2 jatuh temponya. Seperti itu. Jadi H+2 itu untuk semua SPM yang masuknya? Iya. Baik, Jadi kuncinya di tanggal persetujuan PPSPM, nanti Bapak Ibu hitung H+2 seperti itu. Tapi syaratnya masih dalam rentang jatuh tempo 5 hari. Yang 5 hari yang SPP tadi, betul. Ada pertanyaan lagi? Turun Pak Hasan. Sami-sami. Masih ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan? Bu Eni Purwanti ada mengajukan raise hand, ada pertanyaan, silakan. Atau ini mungkin pertanyaan yang tadi? Sudah Pak, lewat chat tadi. Iya, pertanyaan siap. tadi. Sudah, terima kasih. Sudah. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi, mumpung kita berkesempatan untuk bertemu kembali, walaupun melalui media Zoom. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Dari Polres Sembang Pak. Mohon izin, kita kan baru ini digambarkan saja gitu. Untuk teknisnya kan kita belum sampai ke teknis pelaksanaannya. Ini mohon izin, mungkin nanti pada saat pelaksanaan kita mohon dipandu gitu untuk mungkin RPD yang bulanan. Kita menyusunnya RPD bulanan saja ya Pak? Yang disusun manual adalah RPD bulanan. Oh gitu. Terus itu kan di suratnya kan maksimal tanggal 5 lah. Tanggal 5 kan hari Sabtu. Nah, itu apakah kita bisa ngirim Senin apa gimana itu Pak? Tanggal 7 Kalau sesuai ketentuan kemarin memang ada isu tanggal 7, tetapi sepertinya tetap tanggal 5 gitu Pak proyeksinya. Tanggal 5 berarti Sabtu tetap dimasukkan ke Sakti, nggak apa-apa gitu. Itu saja kan Sakti basisnya sudah internet online. Jadi hari libur pun masih bisa. Hingga saat ini kami belum menerima informasi update penyusunan proyeksi di tanggal 7 Bapak Ibu. Oh gitu. Terus begini Pak, saya kan misal ini kan sudah mau merencanakan yang RPD bulanan itu yang termasuk LS, GUP, semuanya itu yang dalam 1 bulan itu betul. Nah, itu nanti cuman dananya aja yang keseluruhan, misal akun 51 sama 52 berapa gitu nanti betul. di aplikasinya akumulasi saja rekap Oh, siap. Oke Bapak, sementara itu dulu. Nanti kalau ada kemungkinan bingung kita langsung kontak Pak Hasan langsung. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini ada pertanyaan, honor operasional Satker belanja barang masuk RPD? Nggih, masuk RPD sepanjang pakai mekanisme LS. Tapi kalau pakai mekanisme GUP, maka tidak pakai RPD. Nggih. Untuk honor operasional Satker akun jenis belanja 52, apabila menggunakan mekanisme LS, maka menggunakan RPD. Tapi kalau menggunakan mekanisme GUP, maka tidak pakai RPD. Oke, ada lagi? Ya, aman. Baik, Bapak Ibu masih ada mungkin lagi? cukup, mungkin bisa lanjut ke teknik. Bu Nani, monggo silahkan. Siap, Bapak Hasan, terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjutkan ke pemaparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Prapto. Kepada Bapak Prapto, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Prapto. Ini akan saya menunjukkan cara teknis untuk pengisian di Sakti ya, untuk proyeksi bulanan, tapi bukan untuk RPD, karena RPD harus bikin SPP. Jadi pada aplikasi Sakti sudah disediakan proyek pengisian proyeksi bulanan seperti ini. Dia di modul pembayaran ya, operator pembayaran. Kalau Bapak Ibu yang ada di depan komputer dan Sakti, coba bisa login ke Sakti, menu modul pembayaran untuk operator pembayaran. Nah ini, nanti saya izin share screen ya. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan. Di proyeksi bulanan ini, di sini akan ada kode jenis belanja nih. Nah, kebetulan di KPPN Padi itu hanya ada 51 dan 52. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Hasan itu, dia nanti akan ada perhitungan pagu dan realisasi belanja setelah sisa pagu. Ternyata setelah saya cek juga, untuk sisa pagu ini ternyata masih sisa pagu keseluruhan. Maksudnya walaupun di bulan November kita udah ada realisasi, ternyata belum mengurangi. Seperti halnya KPPN Padi, di sini sisa pagu 51 masih 77.930. Padahal sesuai dengan RPD kita harusnya tinggal sisa 59. Ternyata yang realisasi yang 18 juta ini belum terhitung di situ. Jadi nanti untuk menginputnya kita input secara keseluruhan aja. Jadi kita pilih yang belanja 51, terus kita masukkan di proyeksi di sini. Kita klik ubah, masukkan di proyeksi di bulan November berapa. Nah, kebetulan kita RPD-nya 51 26 641 745. Nah, untuk 51 terus sama dengan di Desember kita sesuaikan juga. Ini RPD di Desember untuk 51 karena ada selisih. Nah, kita simpan. Oh, bulan yang 52-nya belum diisi. Ternyata harus diisi semuanya. Diisi semuanya baru disimpan, nggak bisa satu-satu. Ini kita 52, kita input juga untuk proyeksinya. Bulan November. Sama bulan Desember.
langsung kita simpan. Kita udah menyimpan proyeksi 2 bulan terakhir, yaitu November sama Desember. Nah, ini sudah terinput di sini. Ini nanti terkait RPD, Bapak Ibu nggak usah bingung ya. Istilahnya ini SPM ini masuk RPD atau enggak? Masuk RPD atau enggak? Karena ini RPD udah by system. Yang penting nanti pas saat pembuatan SPP, saat PPK sudah setuju, itu dilihat di ini jatuh tempo ini. Kalau jatuh temponya segera, dia berarti terkecualikan dari RPD seperti UP, TUP. Nah, ini pas jadi SPP itu udah ada jatuh temponya 5 hari. Nanti dicek aja saat pembuatan SPP yang udah disetujui oleh PPK dan siap dikirim ke PPSPM, apakah di SPP-nya itu di jatuh temponya ini ada tulisan 5 hari atau tidak. Kalau dia ada 5 hari berarti ini termasuk SPM yang ada RPD-nya. Ya, jadi dicek di sini di jatuh tempo ini. Kalau dia nggak ada 5 hari, dia nanti otomatis berarti itu dia segera hari itu juga bisa cair dananya. Nah, setelah di SPP juga kita bisa ngecek untuk PPSPM juga harus ngecek di SPM-nya apakah jatuh temponya 2 hari atau masih berapa lama gitu. Nah, ini sebelum, kalau dia lebih cepat dari tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hasan dari tanggal jatuh tempo, ya jangan dikirim dulu tapi diajukan dulu untuk dispensasi RPD-nya untuk mengajukan tanggal penarikannya. Nah, ini cuma seperti itu untuk yang pengisian proyeksi bulanan. Jadi semua Bapak Ibu bisa mengisi semua sisa pagu anggaran ataupun sebagian sisa pagu anggaran yang istilahnya terserap oleh Satker. Ini nanti kalau sudah terisi semua akan ada tulisan terima kasih semua data proyeksi telah terisi. Jadi dengan demikian kita sudah mengisi RPD selama 2 bulan terakhir, November dan Desember. Karena RPD yang harian itu otomatis by system. Sedangkan untuk seperti yang Pak Hasan sampaikan tadi, TKDN itu dia di menu komitmen, tapi pada saat ini menunya belum ada, belum tersedia di Sakti. Baru ada di Juknisnya aja. Bapak nyuwun sewu, motong sebentar Bapak. Ya, Bu. Yang isian proyek bulanan. Kalau kita jenis belanjanya nggak ada 51 gimana? Iya, nggak apa-apa, Bu. Yang ada nanti, di sini yang sesuai dengan pagu anggaran Bapak Ibu aja. Kebetulan di KPPN biasanya yang lengkap kan ada 51, 52, 53. Kebetulan di KPPN tadi juga cuma 51 sama 52, 53-nya nggak ada. Oh iya. Oke, matur nuwun, Pak. Yang penting diinput di sini dulu, nanti terkait RPD harian itu by system otomatis. Nggih. Matur nuwun, Pak. Siap. Ini juga kalau udah ada di RPD di halaman 3 DIPA bisa juga disesuaikan dengan halaman 3 DIPA kalau memang sudah sesuai. Untuk yang proyeksi bulanan apakah ada yang dipertanyakan atau bagaimana? Karena TKDN kita nggak bisa praktek karena di menunya di Saktinya belum disediakan. Kalau sesuai dengan Juknisnya TKDN kan di menu komitmen RUH pencatatan informasi TKDN. Nah, di sini belum ada. Apakah di Sakti Bapak Ibu yang modul komitmen juga seperti ini atau ada yang sudah ada? Kayaknya sih belum ada semua. Jadi belum bisa praktek untuk TKDN, baru bisa praktek untuk proyeksi bulanan aja. Dan untuk praktek dengan pembuatan SPP, karena kebetulan KPM tadi sudah selesai membuat SPP, jadi nggak bisa praktek karena ini bukan pandu Sakti, nggak bisa dummy istilahnya. Jadi nanti bisa dicoba Bapak Ibu sekalian setelah menginput proyeksi bulanan, baru silakan bikin SPM yang mau disampaikan KPM tadi dan pastikan pokoknya tanggal jatuh tempo ini dicek kembali apakah dia termasuk yang ada RPD ini atau tidak. Mungkin itu dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau saran masukan silakan.
Saya kembalikan ke moderator. Izin bertanya, Bapak. Siap. Sebenarnya saya masih bingung ya tadi untuk RPD harian. Tadi berarti kalau RPD harian itu mengikuti SPP kita gitu ya, Pak. Kita mengajukan SPP, itu sudah dianggap sebagai RPD harian ya, Pak? Sudah mengkrit RPD harian di Sakti. Jadi saat SPP disetujui oleh PPK, nanti saat cetak SPP ini sudah ada RPD hariannya. Ini tanggal Oh, akhirnya itu tanggal berapa hari lagi, 5 hari lagi. Itu dari gitu. Nah, nanti Berarti kalau SPP disampaikan ke PPK 1 hari, nah nanti kan otomatis RPD-nya kan dari PPK kan PPSPM itu kan maju. Nah, kalau maju itu harus menyampaikan permohonan dispensasi KPPN untuk RPD-nya diajukan. Karena kan dari PPSPM ke KPPN kan maksimal 2 hari. iya. Kan kalau sebenarnya saya masih agak bingung sih. Biasanya kan kalau bikin SPM hari ini bikin SPP, begitu langsung divalidasi sama PPK, disetujui PPK gitu kan, kemudian lalu diajukan ke PPSPM dan hari itu juga selesai gitu kan. Jadi kalau ini harus melihat RPD-nya dulu ya, kapan selesainya gitu ini baru bisa. bisa ya. Ini nanti kalau emang mau dipercepat berarti kan, oh ini SPP ini mau disampaikan besok, berarti ngajukan dulu dispensasinya. Biar dirubah sama MSKI, dipercepat, besok bisa diajukan. Oh, begitu. Jadi nggak Untuk harus nunggu 5 hari. formnya, gimana? Jadi nggak harus nunggu 5 hari baru diajukan ke KPPN. Tapi kalau emang udah siap dan ternyata waktunya maju, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hasan, harus ada dispensasi dari KPPN untuk diajukan tanggal pencairan dananya. Untuk form dispensasinya nanti mungkin Pak Hasan yang bisa menyampaikan. Oh, baik, siap. Terima kasih, Pak. Siap. Izin Bapak Ibu sekalian, terkait dengan RPD harian, Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing, karena itu nanti akan terbentuk by system. Terbentuk by system. Ya, pokoknya kuncinya begini Bapak Ibu, ketika PPK itu melakukan persetujuan dan kirim SPP, maka RPD-nya akan terbentuk otomatis H+5 atau tanggal jatuh temponya 5 hari kerja ke depan. Nah, tergantung nanti kapan PPSPM melakukan persetujuan. Kalau PPSPM melakukan persetujuan di tanggal 2, berarti RPD 5 hari ke depan itu akan termutakhirkan menjadi H+2 sejak PPSPM melakukan persetujuan. Jadi gitu. Makanya tadi kuncinya, rentang waktunya tetap 5 hari kerja, tinggal kuncinya di PPSPM. Mau cepat silakan segera realisasikan persetujuan. Kalau ditunda sampai tanggal jatuh tempo, maka RPD-nya bisa mundur lagi ke belakang. Untuk harian, Bapak Ibu tidak perlu pusing, sudah otomatis by system. Nah, Bapak Ibu manualnya hanya diproyeksi saja, proyeksi bulanan. Itu yang dapat saya tambahkan. Izin Pak, jadi berarti seperti sebenarnya seperti biasa, cuman sekarang untuk realisasi untuk SP2D-nya itu 2 hari ke depan setelah PPSPM mengajukan ke KPPN gitu nggak Pak? Betul, seperti terus itu Bu. Untuk yang tadi itu Pak, dispensasi itu biar cepat itu maksudnya gimana? Jadi gini, ini contohnya gini. Tanggal 1 PPK menyetujui dan mengirim. Kemudian misalnya itu akan otomatis Satker membayangkan SP2D nanti tanggal 8 gitu kan ya. Iya. Kemudian PPSPM tanggal 2 langsung melakukan persetujuan. Persetujuan, jangan kirim dulu, persetujuan. Iya, persetujuan. Persetujuan saja. Pada saat persetujuan berarti RPD-nya nanti H+2 atau tanggal 4. Nah misalnya, waduh, kami pengen SP2D tanggal 3, jangan tanggal 4. Ya gitu maksudnya. Nah, pada saat sudah membuat persetujuan, langsung kirimkan permohonan dispensasi ke KPPN agar SPM yang ini itu bisa diproses pembayaran SP2D-nya misalnya tanggal 3. Oh. Nanti KPPN melakukan penelitian, setelah disetujui, silakan ADK dikirim.
Nanti pada saat diproses oleh teman-teman KPPN, SPM akan berubah jatuh temponya menjadi tanggal 3, bukan lagi tanggal 4. Oh, berarti mekanismenya bisa dirubah seperti Bisa. PPS SPM menyetujui dulu, baru Menyetujui kita mengajukan kirim dispensasi. dispensasi, baru ADK dikirim gitu ya Pak? Ya, jangan kirim ADK dulu. Oh yes. Kalau kirim ADK dulu, otomatis teman-teman KPPN memproses sehingga jatuh temponya masih sama dengan jatuh tempo yang biasa, H+2. Oh, gitu. Ya, jadi Terima sebelum kasih. kirim masih proses disetujui dulu. Oh, okay. Terima kasih Bapak. Oke, monggo. Hasan Yon Sewu, berarti tanya lagi. Iya, Bu. Ya, Mbak, untuk yang proyeksi bulanan tadi, pengisiannya kalau kita sudah mengajukan SPM di tanggal 1 kemarin, kami sudah mengajukan SPM. Untuk proyeksi bulanannya tetap di jumlah yang sudah diajukan juga dijumlahkan ya? Jadi nanti kan Satker ada kewajiban melakukan update. Update tanggal 10 sampai 15 November nggih. Yeah. Nah, bagi SP2D yang sudah terbit nanti dilakukan pencatatan terlebih dahulu. Oh, ngoten. Kemudian diupdate lagi proyeksinya, nggih. Oh, nggih, nggih. Oh ya. Ya. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, sama-sama. Untuk materi TKDN dan RPD sudah kami share di chat, nggih. Masih ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan? Baik, jika memang belum ada lagi pertanyaan, mengingat waktu telah agak siang, mungkin kita cukupkan saja untuk materi kedua. Selanjutnya, jika Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, Bapak dan Ibu masih bisa menyampaikan kepada kami, baik melalui WA Group atau melalui media lain yang tersedia. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara sosialisasi pada hari ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas-tugas kita sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan. Kami beserta seluruh panitia mohon maaf jika ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup rangkaian acara pada pagi hingga siang hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Tak lupa kami ucapkan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya dan salam sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.